dapur jalak ngoceh ini seringkali ini digemari atau menjadi impian para pemimpin, para pembawa acara, mungkin juga orang-orang yang menggeluti pedalangan, karena itu bisa dijadikan contoh buat mereka mempelajari dari dapur ini. Atau harapannya, doanya adalah orang itu kemudian bisa berbicara seperlunya, berbicara yang manfaat-manfaat saja, sehingga yang mendengar itu kemudian bisa masuk, bisa menjadi senang, dan akhirnya terjadilah komunikasi yang baik. Bersama channel Merawat Budaya Nusantara, sebagai bagian dari Bocah Alam Anak Zaman, kita berkegiatan utamanya adalah nguri-nguri alam. Salah satunya ada di Pos Nyengkle ini, dan yang lain adalah nguri-nguri budaya melalui channel Merawat Budaya Nusantara. Bagi teman-teman, saudara-saudaraku semua yang ingin untuk berkegiatan nguri-nguri alam atau nguri-nguri budaya, mari kita sama-sama berkoordinasi dan bersinergi. Untuk itu kami mengucapkan salam lestari, bersama kita bisa, tekad itu hakku, kemalasan itu milikmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, rahayu, sampurasun. Kembali para sahabatku senusantara se-Indonesia, kita bertemu kembali di channel Merawat Budaya Nusantara. Untuk pertemuan kali ini kita ingin berbincang-bincang mengenai keris masih dari Tatar Pasundan. Ini adalah, di dalamnya adalah, kalau kita buka, ini adalah keris dengan dapur jalak ngoceh, pamornya pamor tangkis, yang terdiri dari sisi sebelah depan ini adalah kelengan atau tidak ada pamor, sisi belakangnya ini adalah ngulit semangka. Nah, kalau kita lihat keris dapur jalak ngoceh ini, dia itu terdiri dari adanya pejetan atau belumbangan, kemudian dengan bilah yang ngelimpa atau biasa, dengan adanya ini rincikan berupa gerenengan yang robyong gitu. Robyong itu istilahnya kayak kalau pohon itu rimbun gitu. Nih di belakang ini, di atas dari bagian atasnya gandik sisi belakang. Nah, inilah ciri-ciri dari keris dapur jalak ngoceh. Kembali kepada jalak, tapi di sini kaitannya dengan ngoceh. Jadi salah satu yang menjadi kesenangan orang-orang dari zaman dahulu adalah, salah satunya adalah memiliki kukilo, atau kita menyebutnya dengan burung. Jadi burung ini banyak sekali diamati oleh para leluhur itu dari dahulu dengan berbagai macam pandangan. Sampai kita juga mempunyai simbol itu burung Garuda. Nah, kalau kita bicara burung jalak ngoceh, artinya ngoceh itu berkicau. Jadi jalak berkicau. Jalak berkicau itu menjadikan sebuah kesenangan bagi yang mendengarnya, bagi pemiliknya. Makanya orang memelihara burung jalak. Burung jalak itu juga dia bisa menjadi semacam alarm, kayak untuk pengamanan rumah begitu ya, kayak seperti anjing yang menggonggong atau soang atau angsa yang berbunyi ngak-ngak. Itu burung jalak juga apabila ada orang asing atau orang datang itu biasanya dia berbunyi gitu, sehingga mengingatkan kepada pemilik rumahnya untuk kemudian lebih waspada. Nah, jalak ngoceh ini itu dia berbeda dengan misalnya burung kenari.
yang bunyinya itu terus-menerus. Yang dicari justru ngerolnya, berbunyi terus-menerus. Kalau jalak ini bunyinya tidak seperti itu. Dia bunyi, kemudian berhenti, nanti bunyi lagi gitu ya. Kapan lagi dia berhenti, terus berbunyi lagi, begitu. Jadi kalau istilahnya itu berbicaranya secukupnya, seperlunya, semanfaatnya. Artinya kalau di dalam konteks kita pergaulan, itu burung jalak itu bisa kita contoh. Jadi jangan kemudian kita mendominasi pergaulan dengan pembicaraan-pembicaraan kita. Apalagi kalau pembicaraan itu berupa keluh kesah, belum tentu orang itu mau mendengarkan terus-menerus. Walaupun pembicaraan itu sesuatu yang bermanfaat pun, kalau kita mendominasi tidak memberikan kesempatan kepada orang lain yang ada di sekitar kita, itu juga kadang-kadang menjadikan orang itu kemudian sebel gitu ya. Atau males sama dia mulu yang bicara gitu. Kita nggak diberikan kesempatan ngomong. Nah, ini contoh baik di dalam pergaulan. Demikian juga di dalam rumah tangga. Itu harus ada keseimbangan siapa berbicara, kapan siapa mendengar. Sehingga rumah tangga itu komunikasi menjadi bagus. Bukan komunikasi yang searah saja, hanya satu yang mendominasi pembicaraan, satu yang memberikan arahan terus-menerus dan sebagainya. Makanya dapur jalak ngoceh ini seringkali ini digemari atau menjadi impian para pemimpin, para pembawa acara, mungkin juga orang-orang yang menggeluti pedalangan, karena itu bisa dijadikan contoh buat mereka mempelajari dari dapur ini. Atau harapannya, doanya adalah orang itu kemudian bisa berbicara seperlunya, berbicara yang manfaat-manfaat saja, sehingga yang mendengar itu kemudian bisa masuk, bisa menjadi senang, dan akhirnya terjadilah komunikasi yang baik. Kemudian dapur jalak ngoceh ini didukung dengan pamor tangkis. Yang satu keleng, yang satunya adalah ngulit semangka. Dapur tangkis berbeda dengan dapur selewah. Kalau dapur selewah itu dua-duanya punya pamor. Kalau tangkis hanya sebelah yang punya pamor. Dan harapannya atau doanya adalah menangkis semua hal-hal yang tidak baik. Menangkis mara bahaya. Sehingga tadi di dalam pergaulan kemudian kita dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Tapi karena di sini juga didukung dengan pamor ngulit semangka, maka ini juga bermakna bahwa mudah-mudahan dengan pergaulan kita yang baik tadi itu juga akan memperlancar rezeki kita. Bahasanya katanya silaturahmi, menjaga silaturahmi itu kemudian memperlancar rezeki dan memperpanjang usia. Nah, ini sudah diajarkan para leluhur dahulu, tapi dengan model-model atau sanepan-sanepan yang dalam bentuk doa, dalam bentuk ajaran-ajaran yang dibendakan. Kemudian, kalau kita masuk lebih jauh kepada gonjonya, ini Mas Kumambang. Artinya dia berlapis-lapis seperti kue lapis. Nah, itu juga dalam rangka memperluas, mempermudah pergaulan. Doanya seperti itu. Jadi kita bisa berada di berbagai macam lapisan pergaulan, berbagai macam lapisan masyarakat. Kita di suatu saat ketemu dengan siapa saja, kita bisa bergaul di sana tanpa kita kehilangan jati diri kita. Jadi ini juga sangat penting, makanya hal-hal seperti inilah yang diajarkan oleh para leluhur terdahulu dengan berbagai macam sanepan, berbagai macam doa yang kemudian bentuk yang dibendakan. Jadi kembali lagi, dapur jalak ngoceh, pamor tangkis, gonjo Mas Kumambang ini lengkap sekali. Lengkap karena dia mengajarkan kepada kita bagaimana bergaul yang luas, yang luwes, yang berbicara seperlunya, tapi manfaat, jangan kemudian asbun atau asal bunyi,
tapi tidak memberikan manfaat, kemudian kita juga mau mendengarkan orang lain, kita bisa kemudian juga berada pergaulan itu bukan hanya dengan kalangan tertentu, tadi seperti kue lapis, Mas Kumambang, tapi dengan berbagai macam kalangan. Itulah makna dari keris, jalak, ngoceh dengan pamor tangkis. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini ada guna dan manfaatnya. Apabila ada hal-hal yang ingin ditambahkan, tolong sampaikan dalam komentar. Dan terima kasih atas supportnya selama ini kepada channel ini. Semoga dengan kita merawat budaya Nusantara ini, dan kita akan semakin punya semangat untuk terus merawat budaya Nusantara. Yakinlah, merawat budaya Nusantara itu artinya kita juga sedang berpartisipasi dalam merawat Indonesia atau Nusantara. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, rahayu sampurasun. Khusus untuk penjelasan yel-yel tadi, sebagai yel-yelnya bocah alam anak zaman, salam lestari itu artinya adalah kita berharap agar alam ini, khususnya jagat kang gumelar, itu bisa menjadi lestari. Menjadi lestari karena kita semua beraktivitas di atasnya. Kita beraktivitas di dalamnya. Jadi kalau alamnya yang rusak, yang pertama ikut rusak atau kehidupannya hancur adalah kita sendiri. Itulah maka kita mengucapkan salam lestari. Bersama kita bisa, karena kami menyadari bahwa untuk bisa menjadikan alam lestari itu memerlukan kerjasama semua pihak. Kami adalah bagian dari kecil dari semua pihak yang bisa menjadikan alam ini lestari. Kemudian tekad itu haku, itu artinya kami sebetulnya sedang mengajak diri kami pribadi, segenap pikiran kami, segenap rasa kami, segenap batin kami, segenap hati kami untuk bisa hadir menjadi satu guna menguatkan diri, menguatkan tekad untuk nguri-nguri alam dan budaya. Sedangkan kemalasan itu milikmu, itu sebetulnya bukan kita sedang membicarakan orang lain yang malas, bukan. Tapi itu adalah bagian dari kami yang ingin bagian kemalasan itu kami buang jauh-jauh, kami hindarkan jauh-jauh. Sehingga yang muncul adalah segenap tekad untuk melestarikan alam maupun melestarikan budaya. Demikian penjelasan mengenai yel-yel tadi. Terima kasih.